Anda kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Sebelum saya ke Mas Fitra, ini tampaknya sudah siap-siap. Saya ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, ini kalau dari Komisi 11 seperti apa melihat ya? Karena kalau kita lihat memang prediksinya kemarin saja tuh sampai hampir 80 US dollar per barel. Seberapa banyak yang bisa kita tolerir kalau dari APBN? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat laporannya Bu Sri Mulyani kemarin ya untuk realisasi APBN tahun ini triwulan 1 2025, kita melihat angka-angka yang walaupun memang ada yang tidak sesuai dengan target tapi tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi masih 4,8, sementara kan target APBN 5,2%. Terus kita lihat inflasi walaupun tadi Pak Wija sudah menyampaikan memang ada penurunan daya beli, tapi kalau kita lihat kemarin angkanya sekitar 1,6 di bawah target 2,5. Jadi itu masih relatif baik gitu. Terus kalau kita lihat untuk nilai tukar juga walaupun memang sedikit di atas target 16.000, sekarang kan 16.400 waktu laporan Ibu Sri Mulyani, tapi itu juga masih memenuhi angka. Begitupun dengan harga minyak pada saat itu 70 dolar Amerika dari target 82 per barel kan. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat dari realisasi kemarin dalam hal dampak dari perang dagang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wija itu kita relatif masih bisa menjaga dengan seluruh paket kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah mulai dari awal tahun. Kita lihat kemarin pemerintah juga mengumumkan paket stimulus yang jumlahnya juga lumayan besar 24 triliun untuk triwulan 2 dan ini kan memang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk tetap bisa stabil di level 5%. Jadi kalau kita lihat paketnya kan isinya kan untuk bantalan sosial, diskon untuk iuran BPJS dan lain-lainnya, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang sudah dipersiapkan juga oleh pemerintah dan itu diumumkan sebelum adanya perang antara Iran dan Israel yang kita lihat 2 minggu kemarin. Yang membuat deg-degan kita semua yang ada di ruangan ini sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari angka-angka tersebut, kita di DPR masih optimis bahwa memang APBN kita masih kuat. Subsidi energi yang sudah disiapkan 203,4 triliun itu masih bisa menutupi yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita pada hari ini. Tapi tentu kita masih akan terus mengantisipasi dan melihat perubahan-perubahan yang akan terus terjadi sambil kita juga membahas APBN untuk tahun 2026. Jadi mungkin ini sedikit informasi juga untuk teman-teman. Kita di DPR kemarin baru membuka masa sidang dan masa sidang ini akan diisi dengan pembahasan asumsi makro untuk APBN tahun anggaran 2026 yang itu akan dilakukan di Komisi 11, komisi saya dan juga Komisi 12 untuk energi yang nanti akan dibawa ke badan anggaran dan di situ nanti akan dibahas bersama dengan pemerintah. Pada tanggal 20 Mei kemarin pemerintah sudah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan sudah ditanggapi oleh perwakilan dari fraksi dan pada masa sidang ini kita akan mendengar tanggapan dari Kementerian Keuangan. Jadi tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu juga di DPR sebenarnya antisipasi apa yang berikutnya akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor keuangannya dan juga lembaga penjamin simpanan untuk menjamin simpanannya masyarakat dan tentu sektor keuangan kita tetap terjaga. Kira-kira nanti di 2026 apakah proyeksinya mungkin akan ditambah karena melihat ketegangan global ini kita tidak bisa prediksi. Setiap hari bisa berubah. Kira-kira bagaimana nanti? Ya. Sebenarnya tiap kita membahas asumsi makro kan kita selalu memberikan range di mana itu benar-benar dibuat untuk mengantisipasi seluruh perubahan. Kita melihat dari periode yang lalu kita dihadapkan dengan COVID, dampak ekonominya dan tentu ketidakpastian yang bertahan 5 tahun selama masa periode pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua kemarin. Jadi untuk mengantisipasi ini tentu hal ini juga akan dilakukan dalam pembahasan asumsi makro dan juga APBN sehingga nanti untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat, bantalan sosial itu pasti akan difokuskan. Paling penting juga tentu subsidi energi yang nanti akan dijaga supaya masih sesuai dengan perkembangan. Nauzubillah kalau jangan sampai tapi ada perkembangan dalam hal tadi Selat Hormuz dan juga konflik di Timur Tengah. Artinya kalau misalnya ada ketegangan kembali kita sudah siap begitu ya Mbak Putri ya.
Saya ke Mas Fitra bagaimana kemudian langkahnya dari pemerintah? Kalau tadi sempat disampaikan sudah dilakukan stimulus. Adakah langkah lain untuk mengantisipasi ketegangan global ini? Oke, pertama mungkin kita melihat dulu dari Asta Cita yang poin nomor 2. Oke. Bagaimana itu sudah disebutkan. Ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan dan seterusnya. Maka itu adalah bagian dari kapasitas produktif kita dalam memaknai apa yang selalu disampaikan Pak Presiden. Si vis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang. Kalau mau damai harus siap dengan kemungkinan yang terburuk. Maka APBN berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003 itu selalu didesain sebagai shock absorber untuk melakukan mitigasi peristiwa-peristiwa yang negatif. Nah, oleh karenanya kalau kita balik lagi dari kapasitas produktif, apa yang sudah kita lakukan? Di kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan dari sektor pertanian 10,53%. Dan kalau kita lihat jumlah atau kapasitas yang ada di Bulog sekarang 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Itu merupakan bagian dari food sufficiency untuk menjaga supaya harga-harga atas segala kemungkinan dan gejolak itu masih tetap terjaga. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri juga, bahwa sekarang kita sudah melihat inflasi terjaga di level 1,6%. Ya betul, nanti menurut sebagian ekonom juga ada kontribusi dari pelemahan demand, tapi di sisi yang lain kalau kita lihat Januari, Februari, Maret, harvest time itu merupakan salah satu ya peristiwa produktif ya dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga kita bisa menjaga dari sisi kapasitas produktif. Yang kedua, bagaimana kalau ada kemungkinan terburuk? Penutupan Selat Hormuz. Selat Hormuz itu tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Satya, ada 18 sampai 21 juta barrel per day lalu lalang di situ. Kalau itu ditutup yang setara dengan 20% konsumsi minyak dunia, itu bisa dari sisi simulasinya bisa mengkerek harga minyak dunia antara 100 sampai 110 US dollar per barrel. Oke. Nah, dari setiap peristiwa kenaikan harga minyak dunia, kalau kita bicara kemungkinan terburuk, asumsi makro kita 82. Di atas 82 kalau naik setiap 1 US dollar, sebenarnya ada 2 kemungkinan. Revenue-nya bertambah, belanjanya juga bertambah. Tapi kalau kita net off, dari setiap 1 dolar kenaikan dari harga minyak dunia di atas 82, itu bisa menghadirkan tekanan fiskal antara 2 sampai 3 triliun. Ambillah kita pakai batas yang teratas, 3 triliun. 3 triliun rupiah.